uh, untuk kita memenuhi dana tersebut untuk menggunakan semua dana kita pasti untuk dana-dana selanjutnya pasti akan kesulitan. Nah, jadi dari segi pengalaman saya untuk di organisasi pengadaan agenda atau program itu pernah mengadakan suatu sponsor gitu. Jadi kita lihat terlebih dahulu, misal di program sebelumnya kita sudah kerjasama nih, misal sama Honda atau Yamaha, atau ada yang Daku misal, Daku atau yang lainnya. Jadi kita akan melihat, mengevaluasi lagi, menambah lagi gitu, misal sponsor-sponsor mana yang sekiranya bisa diandalkan, seperti itu Pak. Oke, sudah cukup ada tambahan dari Wali sendiri? Dari Ustaz sendiri? Sudah cukup? Oke, terima kasih. Lalu berikutnya kita lempar ke bagian mahasiswa. Kalau untuknya sesi 2 ini hanya satu. Iya, dari paslon 1, Bapak Ibu dosen 1, dan dari teman-teman mahasiswa 1. Oke, sekarang dari teman-teman mahasiswa, apakah ada yang ingin ditanyakan seputar jawaban dari pasangan Anjasmara dan Walia mengenai bagaimana cara dia mengelola dana yang didapatkan dari kampus dalam kegiatan BEM? Apa jawabannya? Ada yang ingin ditanyakan? Ayo, jangan sia-siakan kesempatan karena hanya ada satu saja. Kalian gak akan ada di situasi seperti ini kecuali tahun depan, masih lama. Oke, Fahri, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau ketika kita ngadain suatu program kayak acara maulid itu, nah misalnya kita punya dana dikasih sama Ustaz Tarmiji 2 juta. Nah sedangkan kita dana itu kita butuhnya itu 4 juta tuh. Berarti kan masih ada kurang 2 juta lagi. Nah bagaimana tuh biar dana itu kurang tapi acara kita terlaksana? Oke. Dengan modal segitu. Gimana itu? Baik, terima kasih banyak Maria atas pertanyaannya. Boleh langsung pasangan Anjasmara dan Walia, silakan berikan jawabannya. 2 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih pertanyaannya menarik ya. Gimana sih kalau kita mengadakan agenda tapi biayanya kurang, sedangkan itu agendanya udah mulai. Sebelumnya perlu saya sampaikan, yang namanya kita membuat program atau suatu susunan rangkaian acara itu pasti jauh-jauh hari. Ya, pasti itu jauh-jauh hari. Kenapa? Itu memang sudah menjadi program di program jangka panjang kita. Baik program jangka panjang maupun jangka pendek. Itu sudah ada ibaratnya misal kita mau membuat maulid, kita pasti sudah tahu di tahun ini maulid tanggal berapa. Nah, di jauh hari kita pasti mencari tahu anggaran kita ini teralokasinya berapa, kekurangannya berapa. Nah, di kekurangannya itu seperti yang Pak Jadi sampaikan, akankah terpikirkan untuk mengadakan sponsor? Yes, kami akan mengajukan sponsor. Untuk kesempatan pertanyaan bagian mahasiswa hanya ada satu saja. Tapi kalau ingin menyentuh jawabannya tadi diperbolehkan. Tapi untuk pertanyaan yang baru kita ajukan. Apa? Oh, nggak boleh silakan. Ini kan soal kekurangan dana ya. Tadi sudah sampaikan sponsor. Nah, gimana kalau sponsor itu tidak memberikan dana? Nah, itu gimana? Apakah masih bisa masuk ke sana atau strateginya dirubah atau ada hal yang lain? Gitu ya. Baik, jelas ya? Jelas Pak. Baik, terima kasih Pak Kapolres atas sarannya. Terima kasih. Bagaimana kalau pihak sponsor ini tidak memberikan dana? Secara otomatis atau secara berhati-hati, misalnya kita sebagai panitia akan melakukan evaluasi lagi, yang mana nih, bagaimana yang akan kita kurangi, bagaimana nih dananya itu yang bisa kita minimalisir lagi gitu. Jadi kita akan melaksanakan agenda itu jalan tanpa mengurangi hikmah dari agenda tersebut. Tapi kita tetap menjalankan agenda itu berdasarkan anggaran yang sudah ada atau keterbatasan anggaran tersebut. Seperti itu Pak. Ibaratnya ini sponsor tidak memberikan
uang gitu ya. Ibaratnya tidak memberikan uang sponsor untuk kita. Terima kasih. Oh, sebentar. Dari Wali ada yang mau ditambahin dulu nggak? Oh, sama aja. Oke, baik. Selamat Pak Umis. Iya. Kalau misalkan kita sudah menganggarkan tadi ya, nilai misalkan 4 juta, terus nanti sponsor tidak memberikan dana yang kita minta, kita harus mengurangi anggaran, kayaknya itu akan sedikit mengganggu acara ya. Nah, harusnya dari sisi penyelenggara itu membuat strategi jenis sponsornya seperti apa gitu. Nah, ini mungkin saran masukan untuk kegiatan itu. Kalau bisa sih jangan sampai berubah agenda sehingga tidak sesuai dengan yang direncanakan. Itu sih. Nah, baiknya ketika tadi si sponsor tidak memberikan dana, teman-teman bisa menyesuaikan mana sih yang bisa masuk ke anggaran di dalam kegiatan pasti ada kan hal-hal yang lain. Itu bisa dilakukan. Mungkin gitu. Baik, terima kasih banyak Pak Umis. Jadi tadi sedikit masukan dari Pak Umis ya untuk Aisy. Bukan hanya untuk paslon 2 saja, tapi untuk paslon 1 juga ketika nanti salah satu dari kalian menjabat sebagai bagian atau kepala dari BEM Antarmaksa. Oke, terima kasih. Dan teman-teman yang lain tidak ada sanggahan dari Bu Diana ada sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Saya melengkapi satu tulis ya. Jadi gini, kalau bicara anggaran saya enggak, artinya ini semua yang hadir ini kan bukan tentang presiden dan siapa aja. Semua sekuritas kampus harus mengupayakan bagaimana event, acara, program dan lain sebagainya optimal, tapi tetap efisiensi. Mau ada dana atau enggak, tetap efisiensi dioptimalkan. Tadi sudah disampaikan juga bagaimana kemanfaatan, bagaimana program itu benar-benar ada hasilnya. Artinya ada hasilnya itu manfaat sesuai dengan target apa sih dengan adanya acara atau event itu diselenggarakan, ya kan? Nah, kemudian yang nggak kalah pentingnya adalah dana. Kalau saya sih lebih tertarik bagaimana menyiapkan saving dana, mau event acaranya mau mendadak mau kapan saja ada. Nah, itu berarti muncul apa tuh dari yang semua hadir ini, terutama para generasi di STEM ini, bagaimana mengupayakan ada kas yang ada di BEM, ya kan? Kan nanti ada peluang-peluang. Jadi kita di dalam ini ada unit bisnis. Jadi tidak mengandalkan sponsor saja, tapi bisa nanti muncul unit bisnis yang bisa mengupayakan ada saving dana. Jadi nanti mau event apa segala macam, sudah ada kegiatan yang nanti juga membangun kreativitas inovasi dari kawan-kawan STEM ini. Bisa ada saving dana buat kasnya BEM. Ini seperti itu. Terima kasih. Terima kasih banyak Ibu Diana untuk bisa menjadi masukan yang lain untuk Padi ataupun Anjasra. Untuk teman-teman mahasiswa, ada yang mau menyanggah? Tidak pertanyaan baru ya, tapi mengenai bendera. Atau mungkin dari presiden mahasiswa kita yang sekarang? Ada? Oh ada, oke. Bisa agak Oke, saya mau menyanggah sekaligus setuju dengan pendapat dari Ibu Diana dan Pak Umis gitu. Jadi walaupun nanti misalkan ada acara dan sponsorship tidak memberikan uang, kenapa tidak pakai opsi yang tadi sumber dana dari unit usaha gitu? Kenapa tidak terpikirkan itu? Jadi poin yang saya tambahkan ini jangan sampai pemikiran kita mengikuti uang, tapi uang itu harus mengikuti pemikiran kita gitu. Jadi walaupun dana secukup, walaupun dana kurang, bisa nggak bisa, ini harus optimal kayak gitu. Itu sih, mungkin itu aja. Terima kasih. Tadi ada tambahan ketiga dari presiden kita yang sekarang bisa menjadi masukan kedua
Baik Pak, paslon 1 pokok paslon 2. Oke teman-teman, untuk debat sesi kedua kita cukupkan sampai sini, kita akhiri, dan sekarang mari kita masuk ke debat sesi ketiga. Baik, saya ulangi sekali lagi bagaimana sistem berjalannya debat sesi ketiga ini, yaitu mengenai umum. Kita punya dua topik yang cukup menarik dan sempat viral pada masanya. Oke, dan di sini saya sudah menyediakan kertas di mana nanti masing-masing paslon akan memilih apakah dia menjadi bagian pro ataukah dia menjadi bagian kontra. Oke, jadi ini kita pilih untuk yang topik 1 ya. Baik, silakan para calon presma maju ke depan. Ya boleh, siapa aja deh. Pilih 1. Oke, silakan. Ini adalah topik 1. Boleh dibuka? Jadi apa Fadli? Kontra? Pro. Oke. Jadi untuk topik pertama paslon 1 akan menjadi kontra dan paslon 2 menjadi pro. Dan nanti untuk topik kedua maka mereka harus menjadi kebalikannya, yaitu paslon 1 menjadi pro dan paslon 2 menjadi kontra. Sekarang mari kita lihat topik 1. Apakah yang akan menjadi topik pertama? Baik. Bisa saya bacakan ya. Di negara Malaysia, pelaku korupsi akan dihukum gantung. Dan di negara Korea Utara, pelaku korupsi akan dihukum tembak mati. Apabila hukuman tersebut diterapkan di negara Indonesia, bagaimana pandangan Anda baik dari sisi pro maupun dari sisi kontra? Oke. Sebelum kita lanjut, mungkin saya agak sedikit menjelaskan pro itu seperti apa, kontra itu seperti apa. Jadi pro adalah pihak yang mendukung penuh alias menyetujui, dan kontra adalah pihak yang tidak mendukung atau pihak yang berada di oposisi, yaitu alias tidak setuju. Dan di sini kita akan lihat bagaimana kedua paslon kita akan berdebat, akan berdiskusi berdasarkan pendapatnya masing-masing, yaitu sisi pro dan sisi kontra. Oke, sudah siap? Sudah cukup menguasai pertanyaannya? Oke, silakan. Dari pihak pro, kenapa kamu mendukung hukuman tersebut untuk diterapkan di Indonesia? Baik, sebelumnya di sini kita pasti akan mencoba menyangkut pautkan tentang hak asasi manusia. Hak asasi manusia itu apa sih? Itu hak yang mutlak, yang sudah ada gitu. Itu yang diberikan oleh Tuhan, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi HAM atau hak asasi manusia kita adalah untuk hidup. Yang satu hidup, yang kedua adalah kebebasan. Nah, kalaupun seperti yang ada di Malaysia itu digantung mati, dibis tembak mati, terus ada di Arab Saudi itu ya mungkin dipotong lehernya, atau di Jerman juga hal yang sama. Kalau di Indonesia mungkin tidak bisa untuk melakukan itu karena paslon 2 merupakan sisi pro. Iya, kita tidak, ini pro. Nah, kita pro. Jadi kita mendukung. Jadi kenapa kita tidak bisa melakukan itu? Karena itu tadi kita di sini menuntut adalah untuk menuntut adanya hak asasi manusia, yaitu tentang kehidupan dan kebebasan. Terima kasih. Baik, sudah cukup. Oke, mungkin di sini agak sedikit salah ambil peran ya. Tadi bagian peran pro dan paslon 1 adalah peran kontra, di mana pro ini adalah mendukung bahwa kedua hukuman ini diterapkan di Indonesia. Jadi kamu harus menjelaskan sisi. Kalau yang tadi kamu jelaskan merupakan sisi kontra. Sisi kontranya. Jadi tadi maksudnya ini kalau ya. di Indonesia ya diterapkan kedua hukuman tersebut. Ya baik, tidak apa-apa. Kita beri kesempatan satu kali lagi untuk peran pro menyampaikan pendapatnya. Baik, mohon maaf ya, tadi sedikit salah paham tentang konteks yang ada di depan. Jadi bagaimana sih kalau kita misalnya kita di ruang lingkup pemerintahan, apakah kita bisa untuk melakukan sebuah sistem seperti itu, seperti yang ada di Malaysia,
di Inggris, Jerman ataupun di Arab Saudi. Gitu. Jadi tentu saja pandangan saya bisa, karena mereka aja berani untuk melawan suatu tindakan yang dikategorikan HAM gitu, hak asasi manusia. Kenapa kok diperbolehkan? Ya karena dia merugikan bukan hanya satu ataupun dua manusia aja, melainkan seluruh elemen masyarakat yang ada di negara kita sendiri. Bahkan dia bisa merebut semua hak yang seharusnya, hak yang seharusnya dialokasikan ke masyarakat, malah dia diambil sendiri. Dan itu menyangkut pautnya itu tadi, dia merebut HAM atau hak asasi manusia di masyarakat, dia diambil sendiri. Nah itu bisa dipertimbangkan lagi. Menurut saya sangat setuju, karena di negara lain seperti Arab Saudi itu sendiri itu menerapkan itu. Di Malaysia juga mungkin saya akan mendukung penuh untuk hal tersebut. Terima kasih. Dari Wawres Mas sendiri ada yang ditambahkan? Ada, oke, silakan. Masih ada waktu 30 detik. Untuk saya sendiri, saya mendukung adanya peraturan itu di Indonesia. Karena apa? Karena kebanyakan hukum di Indonesia itu seperti menyepelekan hukumnya. Kenapa banyak korupsi di Indonesia? Karena pemerintah menghukum para koruptor itu dengan hukuman yang mudah gitu. Kayak misal banyak koruptor yang dipenjarakan dengan di dalamnya itu ada kasur yang empuk atau suatu tempat nyaman gitu di dalam penjara tersebut. Harusnya itu kan tidak adil gitu. Mereka merebut kekuasaan dari rakyat, tapi mereka dihukum dengan tidak sewajar, dihukum dengan kemewahan gitu. Ya, udah. Baik, oke, mari beri tepuk tangan. Oke, ini merupakan pendapat dan gagasan dari sisi pro. Silakan sekarang kita berikan kesempatan kepada sisi kontra. Kenapa Anda tidak menyetujui aturan tersebut diterapkan di Indonesia? Baik, tunggu sebentar waktunya supaya ditampilkan dulu. Oke, dulu Pak. Ada masalah di sini, jadi silakan dimulai dari sekarang. Ya, mungkin tadi salah satunya udah sebutin dari Kanjas yang yaitu hak asasi manusia. Bahwasanya di Indonesia memberi kebebasan ya. Cuman kembali lagi mungkin kita sebenarnya ke zaman yang dahulu ya, di mana Rasulullah pernah menanggapi seperti masalah ini juga ya, yaitu ketika itu terjadi sebuah permasalahan, bahkan bukan korupsi saja antara pemabuk atau lain segalanya, tapi yang dilakukan oleh Rasulullah yaitu menegaskan yang apa yang ditegaskan seperti sekarang di Indonesia yaitu undang-undang ya, yaitu menegaskan pada undang-undang yang mungkin itu ya, sehingga agar istilahnya ini mendukung, cuman sisi jirah gitu ibaratnya, mungkin itu sih tambahannya. Bukan tambahan ya Pak, kamu itu ada di sisi kontra, di mana kamu tidak menyetujui bahwa hukum gantung atau hukum mati itu diterapkan di Indonesia. Iya, dari salah satunya kan dari Kanjas tuh, apa namanya? Yang pertama dari salah satu dari Kanjas kan hak asasi manusia sendiri. Yang kedua tidak mendukung, misalnya ini kan tidak mendukung ya. Iya. Ya tidak mendukung, karena itu maka dari pemerintah juga harus ada sisi tegasnya gitu. Itu yang saya maksud gitu. Ya. Jadi harus ada sisi tegasnya gitu. Apa tegasnya itu undang-undang dasar hukumnya? Ya. Mungkin itu. Baik, berarti hukuman yang lain yang berdasarkan undang-undang tapi di luar hukuman mati. Yeah. Oke, baik. Dari paslon 2 ada yang ingin ditambahkan mengenai pendapat dia, karena paslon 1 tidak setuju bahwa hukuman mati itu tidak boleh ada di Indonesia. Sebenarnya gini, kontak dengan teroris itu bedanya apa sih? Kalau teroris itu kan kayak mengancam negara gitu ya, dengan segala macam bentuk dan aksinya. Kalau koruptor ya itu juga sama saja, mengancam negara
dengan bentuk dan hasilnya dengan kemasan yang berbeda. Jadi kalau untuk koruptor itu kayak maling, ya. Kalau di kita sendiri kayak udah maling, tapi kayak malah dikasih. Kalau teman-teman bisa fokus dulu supaya tidak fokus sendiri. Teman-teman kita di depan sedang berdebat, kalian jangan debat sendiri. Oke, boleh dilanjut. Oke, sebenarnya kalau undang-undang seperti apa sih yang harus ditegaskan gitu? Ya udah jelas, dia koruptor gitu. Dia pencuri uang negara, dia merugikan masyarakat, dia merugikan banyak jiwa kok. Bahkan belakangan kemarin anggaran bansos, bantuan sosial yang jelas itu untuk masyarakat yang sedang kesusahan, tapi disalahgunakan. Dan yang anehnya lagi, sudah divonis penjara dapat diskon. Itu bukan memberikan jerah, ya kan? Bukan memberikan jerah, malah memberikan semangat. Yuk korupsi kita diskon, korupsi kita diskon. Gitu loh. Jadi harus jelas. Undang-undang itu harus jelas, kita kecil lagi. Ya, maling nenek tua, ya nenek maling, bukan maling, ngambil barang kayu di hutannya sendiri, dituntut sama anaknya di penjara lebih dari 15 tahun. Ada apa dengan negara kita, bro? Oke, kasih tepuk tangan dulu. Baik, silakan pihak oposisi menimpalkan kata-kata yang diberikan oleh pihak pro. Sebenarnya kalau dibilang garis sisiran tuh aneh ya, seharusnya ya, karena bagaimanapun ketika dia bersalah terus dia mengulangi lagi, maksudnya gini ya, pernah nggak sih dari kita ya, misalnya melakukan kesalahan terus dikasih tahu sisi buruknya gitu, pasti ada kalanya kita mau berubah gitu ya, itu sih sebenarnya. Nah seharusnya dari negara Indonesia ketika diberi undang-undangan untuk gimana bilangnya ya, untuk jangan apa namanya dijerah biar nggak ada korupsi atau gimana ini gitu. Seharusnya dari situ juga warga Indonesia udah wanti-wanti gitu. Barangkali ibaratnya ya dari hukuman itu ya bisa sindiran dia gitu. Karena nggak semuanya manusia itu selalu buruk gitu. Nggak semuanya manusia itu selalu gitu. Pasti dia ada kalanya buruk pikiran atau lebih baik gitu. Oke, baik, sudah cukup. Sudah cukup. Ada tambah lagi, Fatih? Mengenai? Oke, baik. Silakan pihak pro. Kita sekarang bicaranya tentang dampak ya. Masalah kesalahan manusia itu kan ada levelnya. Kesalahan pribadi kayak kita bisa ngomong kasar, kayak mukul teman, ya itu cuma masalah biasa gitu. Tapi ini korupsi, ya korupsi anggaran negara buat masyarakat, ya dialokasikan untuk diri sendiri, itu kan maling negara sendiri. Tapi anehnya lagi buat Bung Fadli, kenapa di undang-undang tidak menerapkan hukuman mati, sedangkan di negara-negara lain, bahkan ada satu negara kalau tidak salah Hong Kong atau Chinese, saya berkorupsi, keluarga saya kena semua. Tuh poin. Itu kenapa di terapan seperti itu? Karena biar beri efek jerah gitu, bukan dari kita yang berkorupsi, tapi untuk yang orang yang berniatan berkorupsi itu loh. Kita udah jerah nih, udah di penjara setahun mungkin kita jerah, yes, setahun kita jerah. Yang lain belum, dia belum merasakan rasanya korupsi, dan wah enak di korupsi dapat anggaran 5 triliun, di penjara 10 tahun, dapat diskon 40%. 25 detik lagi. Oke, jadi mau dikaji lagi undang-undangnya ini, kenapa kok tidak bisa gitu? Sedangkan di negara lain bisa. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak kepada Anjasmara. Lalu sekarang kita ganti ke pihak kontra, pihak oposisi. Bagaimana pendapatnya yang disampaikan mengenai apa yang disampaikan oleh pihak pro yang mendukung hukuman mati? Dia mendukung sekarang. Kamu yang tidak mendukung? Ya, dan tadi kalau misalnya dibilang kan masih ada sisi yang lainnya.
karena istilahnya kan dari dalam diri dia sendiri kan. Ibaratnya gini ya, gampang istilahnya kalau misalnya kan masih ada sisi lain yang masih korupsi. Ya kalau misalnya di penjara lagi, terus dia, itu kan biasanya kan istilahnya dari dia sendiri otomatis ada rasa merubah gitu. Kalau misalnya undang-undang terus di penjara masih ada korupsi lain, ya pasti pasti otomatis ya ibaratnya ya. Ibaratnya gini, dalam undang-undang itu kan istilahnya ada hukumannya. Ya dari orang-orang itu juga nggak mungkin ngulangin kesalahan dulu gitu. Dari orang yang korupsi, misalnya satu orang korupsi terus korupsi lagi, nggak mungkin dari orang semua itu mau ngulangin terus gitu. Korupsi mulu pasti ada gitu kan. Sebenarnya gitu sih, masih sama jawaban saya. Masih sama jawabannya. Oke, baik. Teman-teman, kita sudah dengarkan bagaimana pihak pro dia tetap tegas ingin mencoba untuk menerapkan hukuman mati terhadap pelaku korupsi, dan pihak kontra dia tidak menyetujui karena mungkin dengan hukuman penjara dari si pelaku korupsi ini akan merasa jerah dengan di penjara. Jadi dia tidak ingin melakukan kesalahan secara berulang-ulang. Nah, dari teman-teman sendiri nih, atau mungkin dari Bapak Ibu dosen sekalian, ada yang ingin memberikan sebuah tanggapan atau sebuah pertanyaan untuk pihak pro atau pihak kontra? Kita mulai dari Bapak Ibu dosen dulu. Iya. Tanggapan untuk pihak pro atau pihak kontra? Baik. Untuk yang pro gitu ya. Memang ini menjadi topik yang luar biasa, dari mulai Orde Baru, kemudian masa reformasi, ya karena korupsi itu Orde Baru di keluarga cendana, tapi kalau udah direformasi sampai ke tingkat desa. Nah, hukuman seperti ini memang pada prinsipnya itu bukan ranahnya. Kita boleh berdebat, ya, kita boleh berdebat, memberikan pandangan. Nah, termasuk tadi pembunuhan ataupun gantung, bahkan di Korea Utara juga sama, satu keluarga dibom gitu ya. Maksudnya ini berat sebenarnya. Dan cuma memang pada prinsipnya ketika kita mengeluarkan pendapat, argumen kita harus lebih detail lagi gitu. Karena tadi Anja sudah jelaskan, di situ ada hak-hak orang lain yang terzalimi, gitu ya. Maka itu satu poin. Nah, poin yang dari yang pro, ya, pada prinsipnya juga ini sanggahan sebetulnya. Kalaupun nanti dikatakan hukuman itu bukan hukuman, undang-undangnya dipertegas, dan akhirnya harusnya tingkat korupsi itu menurun. Tapi dalam kenyataan tingkat korupsinya nggak menurun. Berarti apa yang terjadi? Apakah undang-undangnya yang nggak kuat, atau si penegak hukum itu yang nggak menjalankan tugasnya? Nah, ini pandangan Bapak pribadi dalam konteks ini. Maka pemerintah bisa melakukan salah satu usulan sebetulnya. Maksudnya dari kita secara akademisi ya, itu melakukan bagaimana memperkuat sistem. Ya, pengaliran dana itu harus dikawal oleh sistem. Ya, artinya sistem di sini kemana dana itu akan tercurahkan, sampai nggak kepada orang yang bersangkutan. Itu ada rapornya, reportnya. Nah, pemerintah sebenarnya sudah mengarah ke sana. Ya, dan teman-teman mungkin bisa memotong orang yang melakukan korupsi ataupun mencatat namanya kemudian dikirim dan sebagainya. Nah, tapi permasalahannya bagaimana hukum itu ditegakkan. Itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Ustaz Fajri atas sedikit masukan dan juga sanggahan. Untuk ini terutama ini sanggahan untuk dua oposisi ya, pro dan kontra. Pro adalah dengan menjelaskan secara detail seperti apa, dan bagian kontra adalah dalam bentuk apa penegasan. Iya, oke, kita mulai dari sisi pro dulu. Baik, dipersilakan. Oh baik, seperti yang Bapak Fajri katakan, saya tambahkan, apakah saudara Fajri ya, atau yang berkelompok dengan dia itu bahkan memperbolehkan berkorupsi asal jangan ketahuan.
Ya kita nggak tahu kan, kita nggak tahu yang ada di dalamnya, kita nggak tahu yang ada di dalamnya. Atau bahkan memperbolehkan korupsi asal jangan ketahuan. Ya, jelas-jelas kok korupsi itu merugikan semua. Tidak hanya merugikan pemerintah, tidak hanya merugikan pemerintah, tapi kita semua rugi. Jadi menurut saya pantas dan wajar seorang koruptor itu dihukum mati, dan menurut saya menyanggah hak asasi manusia di Indonesia dihukum matinya itu seperti apa? Dihukum matinya ya kalau memang kita lebih memanusiakan manusia ya dengan dipenjara seumur hidup, bukan memberikan penjara yang banyak cashback. Jadi ya harus adil seadil-adilnya. Yang realitanya yang di bawah di penjara 15 tahun, yang di atas di penjaranya 4-6 tahun. Sedangkan kesalahannya besar, jauh berbeda. Terima kasih, Bu Fadli. Baik, terima kasih banyak pada paslon nomor 2. Sekarang mari kita lihat ke paslon nomor 1, yaitu pihak kontra. Dalam bentuk seperti apa pemerintah menegakkan atau menegaskan undang-undangnya untuk pelaku korupsi? Dari sana. Sebenarnya agak rumit ya, saya juga belum dapat, cuman istilahnya mencoba aja jawab ya. Dan penegasan dalam bentuk apa ya? Sebenarnya saya juga belum dapat nih penegasan apa gitu. Cuman cobalah istilahnya kalau misalnya kita bilang kemarin kan dari sistem udah melaksanakan, tinggal penegasannya. Coba istilahnya lebih dikuatkan lagi hukuman yang berat atau apa gitu segala macam. Itu yang pertama. Yang kedua, cobalah dibuat undang-undang yang istilahnya yang membuat diri dia nggak mau mengulangi lagi gitu. Berarti mengurangi gitu daya korupsi itu gitu sih. Itu sih. Baik. Sudah cukup? Itu saja dari Ustaz Fajri. Oke, sudah cukup. Sekarang kita lempar ke teman-teman mahasiswa. Mungkin teman-teman mahasiswa ada yang ingin menambahkan untuk pihak pro dan pihak kontra mengenai yang ini dulu ya. Baik, kita silakan. Ya, silakan berdiri. Boleh berdiri dan suaranya mungkin agak lebih keras lagi. Sebetulnya kalau misalnya buat hukuman buat yang korupsi di Indonesia. Sebetulnya untuk hukuman tadi seperti maaf gantung boleh segala macam yang Islam ya, misalnya Islam kan selalu menerapkan hukuman seperti itu. Nah kalau kata saya di Indonesia itu kurang. Kenapa? Tidak setuju lah katakan. Pertama kita itu negara hukum, sedari dulu kita negara hukum. Kenapa? Sedari dulu menerapkan hukumnya yang seperti sekarang ini karena sudah dipikirkan kedepannya itu akan seperti apa. Terus juga tadi maaf dari pasangan nomor 2 selalu maaf ya yang korupsi hukumnya lebih ringan daripada yang kesalahannya ringan tapi hukumnya lebih berat. Selalu bukan menyalahkan, selalu menekankan kepada undang-undangnya. Sebenarnya undang-undang di kita itu bagus, peraturan kita itu bagus, hanya saja yang menangani aja. Sudah cukup? Bagaimana? Ya, dapat dipahami dulu apa yang disampaikan oleh saudara kita, teman kita. Coba dipahami apa saya lagi dari saya. Oke, jadi maksud dari salah satu teman mahasiswa kita adalah mohon tadi namanya siapa? Devi. Oke, dari Devi. Iya, beliau menyampaikan kalau misalkan dalam hukum Islam, hukuman seperti gantung mati atau hukuman mati itu sudah pernah diterapkan. Tapi di negara kita adalah negara hukum, di mana ketika pembentukan hukum ini itu sudah dikaji ke depannya seperti apa. Sedangkan tadi dari pihak pro hanya menjelaskan dan membandingkan hukuman antara pelaku korupsi dan pelaku kejahatan kecil. Dan teman kita juga sudah menyampaikan bahwa sebenarnya undang-undang kita itu sudah bagus, hanya yang menanganinya saja. Oke, jadi bagaimana tanggapan kamu sebagai sisi pro yang mendukung hukuman mati tersebut dengan apa yang disampaikan salah satu teman mahasiswa kita? Oke.
baik undang-undang kita sudah bagus, benar. Tapi titik yang perlu digarisbawahi adalah keadilannya. Apakah sudah memuaskan kita? Keadilan kan? Jadi kita tuntut di sini adalah keadilan, bukan masalah tentang isi undang-undang. Isi undang-undang sudah jelas. Kamu mencuri, pasal sekian, hukumannya sekian, denda sekian, penjara sekian tahun, korupsi sekian tahun, terus dendanya sekian. Hukuman sudah jelas, tapi apakah itu adil? Itu yang jadi yang harus perlu kita garis bawahi. Itu adil atau tidak? Menurut kita sebagai masyarakat, kita yang menuntut keadilan. Kita menuntut keadilan kok, gitu. Jadi perlu dikoreksi lagi buat Bung Fadli, gimana sih kajian-kajian undang-undang tersebut? Apakah bisa diterapkan keadilan-keadilan yang bisa membuat kita lebih baik lagi ke depannya? Karena untuk jujur saja, kalau ibaratnya kita berkorupsi terus dipenjara hanya 10 tahun terus dibebaskan, kita jerah, tapi yang naik. Oke, terima kasih. Baik, dari Wapresmanya ada yang ingin ditambahkan? Boleh, oke. Ada tambahan dari Wapresma, pihak pro, silakan. Buat dari tadi pertanyaan dari Devi, yaitu tentang hukum di Indonesia sudah bagus, ya sudah bagus, tetapi yang melaksanakannya yang kurang bagus atau kurang tegas. Terus kata Devi hukum mati ditegakkan karena menurut Islam itu sangat didukung. Nah, kenapa di Indonesia itu bukan karena hukum Islamnya saja, karena di Indonesia banyak agama-agama lain, yaitu hukum mati ditegakkan bukan karena hanya agama Islam saja, tetapi karena untuk keadilan, yaitu untuk menakut-nakuti para koruptor agar tidak ada yang mengulanginya lagi. Oke, waktunya sudah habis. Terima kasih banyak atas tambahannya. Mari kita beri tepuk tangan dulu. Oke. Ada yang ingin menyentuh lagi? Oke. Satu, belakang. Oke, silakan Farhan. Saya lebih kepada pihak pro ya. Baik. Jadi kalau yang saya dengar, yang kita sama-sama dengar dari pernyataan Anda Suara sama Wali, ya memang penerapan hukuman mati itu bisa diterapkan di Indonesia bagi pelaku koruptor. Tapi kalau memang kita melihat situasi kondisi yang ada di Indonesia saat ini, gitu kan, bagaimana kasus korupsi yang ada di Indonesia ini terus bertambah, gitu kan. Apalagi kemarin masalah ekonomi bansos yang seharusnya disalurkan kepada warga, seluruh warga itu harus terasa. Tapi ini hanya dirasakan oleh satu orang ataupun satu kelompok, gitu kan. Nah, karena kenapa, gitu kan? Karena kondisi di Indonesia, gitu kan, baik dari pejabatnya maupun dari penegak hukum si korupsi itu, gitu. Itu ada undang-undang yang memang tadi sudah dijelaskan sama dia bahwa undang-undangnya udah jelas, oke, udah jelas. Tapi pada penerapannya lembaga penegakan korupsi itu secara tidak langsung lemah, gitu. Dan terbukti bahwa adanya TWK itu sebanyak 78 pegawai dikeluarkan, dan memang pegawai itu secara kinerja baik, gitu kan. Baik, memang sudah habis waktunya. Jadi poinnya adalah poin pertanyaannya untuk pro mendukung. Kamu mendukung pihak pro. Saya mendukung pihak kontra. Oh, mendukung pihak kontra. Tapi poin yang disampaikan untuk pihak pro-nya adalah saya tidak setuju dengan pendapat mereka. Karena undang-undang sudah jelas dan juga hukuman mati itu bisa diterapkan di Indonesia. Tapi kalau memang ingin diterapkan, oke, diterapkan. Tapi ini akan mengundang berbagai kontra dan apalagi diskon-diskonan di atas sana itu masih berlaku di Indonesia. Oke. Jadi belum pas hukuman mati. Oke, baik. Bagaimana pihak pro apa yang disampaikan untuk tetap teguh atas penerapannya hukuman mati berdasarkan apa yang disampaikan saudari? Ya, Pak Farhan sampaikan, memang sudah jelas, undang-undang itu sudah jelas. Dari segi undang-undang itu sudah jelas, korupsi
ataupun yang lainnya itu sudah jelas. Tapi di sini adalah keadilan Kak yang dituntut. Ya, keadilan. Jadi istilahnya kita sebagai rakyat yang terzolimi gitu. Kok dia yang melakukan itu malah seperti itu gitu. Jadi simpang siur gitu. Jadi lebih dienakan. Jadi lebih ke ya kita menegakkan keadilannya. Sedangkan ada di Pancasila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan itu kenapa kok nggak bisa? Harusnya bisa. Dan untuk tinggal kita pilih hukum matinya seperti apa. Untuk lebih kemanusiaannya lagi, yes, penjara harus seumur hidup. Dan ditekankan lagi keadilan di sini. Dan jangan ada pemerintah yang bermain di situ seperti itu. Apa susahnya? Jadi buat memberikan efek jerah bukan hanya untuk dia, tapi semua yang akan bertindak korupsi. Terima kasih. Baik, terima kasih. Satu poinnya memang undang-undang korupsi itu jelas gitu. Oke, mohon maaf untuk konteks ini. Dalam konteks di undang-undang, saya tidak mendalami tentang poin detail pasal sekian, ayat sekian tentang korupsi yang jelas. Tapi nanti saya akan kaji lagi. Tapi yang jelas di situ sudah ada, Pak. Undang-undangnya jelas sudah ada. Dan untuk Oke, ini Kak, kita kan sebagai pendukung sebenarnya. Kita bukan masalah tentang di undang-undangnya gitu kan. Maksudnya saya bukan ahli dalam undang-undang. Saya yang ibaratnya sebagai elemen masyarakat mendorong penuh atas tindakan keadilan ini gitu. Saya menuntut. Jadi kalau memang Kak Farhan mencari undang-undang yang seperti apa, Kakak bisa tanya ke segi kontra gitu. Di sini ada. Jadi Kakak bisa tanya ke sini. Di sini dia jelas. Dia di pihak pemerintah. Dia tahu isi dari undang-undang tersebut. Kenapa ini adil? Ya kan? Kenapa ini adil? Ya. Jadi bisa ke sini. Kita kan hanya menuntut keadilan. Oke, bisa dipahami Kak Farhan? Mohon maaf. Sebentar. Oke, kita adukan dulu. Saya nggak tahu nih. Oh, kemana nih? Oke. Jadi sudah cukup ya. Dari pihak pro sendiri, pihak pro ingin menegakkan keadilan seadil-adilnya agar tidak memberikan efek jerah untuk si pelaku korupsi aja, tapi si calon pelaku korupsi itu sudah oke. Lalu yang ditanyakan sama Pak Farhan adalah tunjukkan salah satu undang-undang seperti apa? Enggak. Nah tadi kan dia menjelaskan bahwa poinnya sudah jelas kan. Saya tanya satu contoh dan dia tidak tahu kan contoh pasal yang terkait korupsi itu gitu. Mohon maaf, buat saya juga di sini kita itu tidak ada peraturan boleh melihat atau tidak handphone. Jadi kalau buat saya, kalau teman-teman menjawab tidak paham dan tidak mendalami topik itu lagi, buat saya itu malah justru salah. Bener nggak? Karena kita nggak ada peraturan di sini boleh buka atau tidak melihat HP gitu kan. Jadi teman-teman masih diberi kesempatan untuk melihat lebih lagi topik itu gitu. Jadi kenapa tidak bisa menjawab gitu? Kan pasalnya sudah jelas gitu, sudah ada gitu. Yang jelas yang seperti apa? Terus yang pertama lagi dari sisi pro itu justru dari awal tuh sudah mengatakan bahwa itu tidak boleh karena HAM segala macam. Yang kedua adalah dari sisi pro mengatakan bahwa sebenarnya dari awal pro itu sudah mengatakan kalau pasal di Indonesia itu tidak jelas atau kurang baik. Itu yang saya pahami ya. Mohon maaf Bapak Ibu dan teman-teman sekalian gitu. Tapi kenapa lama-kelamaan makin kesini kok kayak makin simpang siur gitu? Kalau menurut saya pribadi gitu. Kenapa makin berbalik gitu? Justru yang pro kadang jadi kontra, jawaban dari wakil pun seperti itu, yang pro jadi malah jadi seperti kontra. Dan kenapa gitu? Kan kita di sini nggak ada peraturan seperti itu. Biarkan saya moderator. Oke. Jadi seperti ini. Yang dibingungkan oleh salah satu teman kita tadi dari awal kita ada sedikit salah komunikasi. Maksudnya salah komunikasi adalah miskonsep. Di mana tadi bahwa pihak pro ini kenapa dia bisa menyampaikan mengenai pelanggaran ataupun segala macam karena ada sedikit kesalahpahaman mengenai pro dan kontra. Maka dari itu dia mengambil alih terang kontranya itu berubah menjadi pro untuk menerapkan. Tapi
tapi mau bagaimanapun tetap saja dia sudah mengatakan itu. Tapi itu kita anggap sebuah kesalahan. Jadi kita ulang lagi dari awal, kita anggap itu tidak terdengar karena tadi sudah saya bilang bahwa itu adalah miskonsep. Tidak, itu tidak ada hubungannya dengan perdebatan yang saat ini sedang berlangsung. Oke, kalau gitu saya kan tidak mempermasalahkan itu ya, itu hanya beberapa poin saja. Tapi yang saya ini, kenapa kalian tidak bisa menjawab gitu? Karena di sini kita itu tidak ada peraturan bahwa tidak boleh untuk tidak menggunakan handphone atau kalian memberikan kesempatan kepada peserta ataupun yang lain untuk mencari tahu gitu. Kalian boleh loh diberi kesempatan untuk bicara juga, kalian untuk jadi pro atau jadi kontra. Kalian boleh loh untuk lihat HP, mencari topik tersebut. Kenapa di Indonesia itu kalian pro nih, tapi argumen apa sih yang buat kalian itu benar-benar kuat mendukung pro itu? Kalau masalah tentang ngomong pasal-pasal ya tolong sebutkan pasalnya gitu loh. Kalau kalian ngomong tentang HAM ya tolong HAM seperti apa gitu. Dan kenapa di Indonesia tuh nggak bisa kalian mendukung, tapi kalian tuh kayak nggak bisa menunjukkan kenapa di Indonesia tuh nggak bisa diterapkan itu gitu. Oke, sudah. Oke. Coba tanya ke Sufi. Pahamkah konteks itu? Tanya dulu ke Sufi. Iya, konteks dari Suruh topik baca awal kita. dulu. Iya, pahamkan di Indonesia bagaimana kalau di Indonesia itu diterapkan gitu ya. Sebenarnya ya saya sudah mencari tahu. Yang mana yang kontra, yang mana yang pro? Kan yang pro kan? Iya. Salah kan? Iya, maksudnya kan pro bagaimana kalau di Indonesia itu diterapkan gitu, maksudnya kayak mendukung. Jawab dulu, yang mana yang pro, mana yang kontra di antara dua ini? Dia yang pro, dia yang kontra. Iya, arti kan? pro? Arti pro adalah mendukung kan? Mendukung bahwa hukuman itu diterapkan di Indonesia. Iya. Ya, sedangkan yang kontra tidak mendukung bahwa hukuman tersebut tidak diterapkan di Indonesia gitu. Tepuk tangan. Lagi. Oke, sudah. Jadi mungkin ini kita ambil sebagai masukan. Masukannya adalah kita mulai dari sini. Ini kan topik umum ya, topik umum yang mungkin sebagian dari kalian tidak tahu dan mungkin ada sebagian dari kalian yang sudah tahu. Nah, kalian itu punya handphone bisa digunakan untuk searching, tapi untuk kalian. Tapi kalau untuk teman-teman yang di depan, kiranya agak kurang etis apa ketika sedang berdiskusi mereka buka HP untuk searching. Jadi ini benar-benar pure perdebatan hasil apa yang mereka pahami sampai saat ini. Mungkin ini masukan juga untuk teman-teman yang memiliki kesempatan untuk menyanggah. Tapi kalau teman-teman tidak ingin mengambil kesempatan menyanggah dengan cara mempelajari materi ini melalui ponsel kalian, itu akan menjadi masalah kalian sendiri. Jadi kita ambil sebagai masukan ya. Oke, sudah cukup ya? Ya teman-teman kita mau ada sedikit instruksi. Tadi kan ada Kak Sufi ya. Kak Sufi bilang kenapa tidak membuka handphone, sedangkan di aturannya tidak ada. Itu tadi kita udah ada aturan di depan sini, tidak boleh membuka handphone. Atau saya kurang salah membaca aturan tersebut gitu. Jadi itu tadi ya, benar apa kata MC, etika di depan gitu. Jadi kita ya di sini ya gamblang gitu. Gamblang apa adanya. Saya pro hukuman mati ini ada. Terus apa dasarnya? Ya keadilan. Gitu aja. Terus emang kenapa? Ya itu ada undang-undangnya jelas. Undang-undangnya memang jelas. Saya bilang undang-undangnya memang jelas, memang ada. Tapi kan di situ keadilannya kurang. Apakah keadilannya itu adil menurut kalian? Seperti itu. Apakah kalian berpikir untuk regenerasi selanjutnya akan ada terus korupsi? Oke, sudah cukup. Terima kasih ya. Oke, terima kasih. Itu tadi sedikit tambahan atau timbangan dari sisi Prof. Teman-teman, kita kasih tepuk tangan dulu kita semua. Jadi ini perdebatan, momen debat ini bukan hanya terjadi pada paslon, tapi juga kepada kita semua. Ya, tapi nggak apa-apa, karena momen seperti ini bakalan jarang banget kita punya. Dan untuk perdebatan topik pertama kita sudahi sampai sini, kita cukupkan sampai sini. Teman-teman dan Bapak Ibu dosen bisa menilai sendiri bagaimana cara masing-masing paslon menyampaikan pendapatnya dan menguatkan gagasan. Oke, sekarang kita masuk ke. Sebentar, Bapak menambahkan di sini tidak ada yang kita anggap kalah menang tidak. Iya, betul. Ini kan kita berusaha untuk memberikan argumen. Betul. Argumen ya tergantung yang menyampaikan. Betul. Ya, nah sekarang kalau kita dalam debat biasa kan ada juri. Nah juri lah yang akan memutuskan. Nah sekarang kan juri antum semua orangnya. Betul.
ya. Makanya jangan sampai merasa, waduh, enak saya ini dibilang begini enggak. Ya di sini kesempatan antum memberikan pikiran antum, melatih juga berkomunikasi dengan baik. Ya demikian. Terima kasih. Masukan untuk masing-masing person agar tidak merasa saya kalah, saya menang. Tadi tidak seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut ke topik yang kedua. Bisa ditampilkan? Baik. Topik kedua. Paslon 1 adalah pro dan paslon 2 adalah kontra. Saya bacakan untuk teman-teman semua. Seorang anak di suatu tempat melontarkan postingan melalui sosial medianya mengenai pembangunan infrastruktur di desanya, infrastruktur yang ada di desanya. Namun, salah satu pihak merasa dirugikan dengan postingan si anak tersebut, sehingga si anak ini dilaporkan atas dasar Undang-Undang ITE, dilaporkan atas dasar UU ITE. Oke, pihak pro adalah mendukung bahwa anak itu memang pantas dilaporkan, dan kontra tidak mendukung. Kenapa anak tersebut harus dilaporkan? Karena dia menyampaikan kritikannya atau sarannya. Oke, mungkin teman-teman tahu kan apa itu UU ITE? Atau teman-teman yang di depan dan teman-teman yang ada di sini semua tahu ya? Tidak perlu saya jelaskan ya. Kalau memang belum tahu jelas, silakan gunakan HP kalian untuk searching. Kalau teman-teman yang di depan pasti paham lah UU ITE itu apa. Waktunya itu saja. Kita udah punya kesepakatan. Iya. Jangan lempar kayak tadi kan. Iya, siap. Oke, baik. Jadi nanti akan ada perdebatan selama 3 kali tektok dari depan, 1 Bapak Ibu dan 1 dari teman-teman semua. Oke, pihak pro sudah siap? Pihak pro sudah siap? Oke, kami berikan waktu 2 menit untuk menyampaikan pendapat mengenai topik yang sudah diberikan. 2 menit dimulai dari sekarang. Saya pro dulu, kamu pro. Yang pro. Seorang anak melakukan upload ke sosial media tentang pembangunan infrastruktur di desanya. Iya. Tapi dia dilaporin UU ITE, kena UU ITE. Kamu mendukung anak itu dilaporkan, kenapa? Mendukung karena itu dilaporkan. Maksudnya mendukung orang itu karena dilaporkan. Iya, betul. Iya. Kenapa? Sebenarnya gini, ini kan istilahnya kalau dalam mendukung hal apa namanya dilaporkan karena apa istilahnya apa salahnya sih kalau misalnya istilahnya apa salahnya hanya dalam mengupload salah. Iya, tapi kamu itu pro. Lanjut. Kalau kamu mendukung anak itu dilaporin, kamu mendukung kenapa anak itu dilaporin itu alasannya kenapa? Kenapa kamu malah mendukung si anak itu buat dilaporin? Kuatin keperluan kamu terhadap filter kamu yang itu. Iya. Kamu mendukung pelapor. Iya, istilahnya kan istilahnya ini kan mendukung ya beratnya. Jadi ini kan hanya mengubah bank ya. Ya, kenapa harus dilaporkan? Dan istilahnya kalau itu pihak kontra, itu kontra. Ya, mendukung karena istilahnya ya infrastruktur pembangunan. Waktu harus jalan. Ya tidak apa-apa, tidak masalah, tidak masalah. Salah sampaikan berdasarkan pemahaman kamu. Dan oke, kita kasih tepuk tangan untuk sebagai tadi mendukung infrastruktur yang dilakukan istilahnya apa ya istilahnya kita hanya mau program gitu ibaratnya dia mengasih tahu ya ibaratnya gitu ya masa istilahnya mengasih tahu ya istilahnya ini loh gitu ya terus pastinya kita dukung kalau bahasa ini pembangunan yang istilahnya yang ingin dibangun atau gimana lainnya ya saya tidak pernah menguasai ya ini kan hanya istilahnya mau program gitu ya sebenarnya mengapa dilakukan istilahnya ya saya mendukung keras karena ya cuman istilahnya cuma ngomong doang gitu saya juga pernah tahu
pihak pro mendukung si pelapor, pihak kontra tidak mendukung si pelapor. Menurut kamu statement kamu itu mendukung si pelapor atau mendukung si anak? Statement kamu pasti mendukung si anak tadi. Iya benar. Ya. Tapi di sini posisi kamu adalah kamu ada di sisi pro, di mana kamu harus mendukung si pelapor, tidak mendukung si anak. Sampaikan gagasan kamu mengenai kenapa kamu mendukung yang melapor, bukan malah mendukung si anak ini. Mendukung yang melapor ya istilahnya ya hanya istilahnya dia melaporkan ya gagasan dia itu istilahnya ya ini istilahnya apa yang dia lakukan ya emang gagasan dia gitu, kenapa harus ya mungkin itu aja sih Kak, karena gagasan dia ya wajib dong kita laporkan gitu, berhak ibaratnya mungkin itu sih. Oke, sudah? Tidak lagi? Oke, sudah cukup. Baik, sekarang mari kita dengarkan pendapat dari pihak kontra. Kenapa mereka tidak setuju bahwa anak itu harus melakukan atas dasar UU ITE? 2 menit. Dimulai dari sekarang. Saya tidak setuju jika anak itu tidak dilaporkan. Baik, bisa nggak buka lagi kemudian statement, jangan bikin seperti panjang gitu. Sebenarnya yang pertama tadi kan gampang, penerapan hukuman mati terhadap koruptor, itu aja topiknya yang pertama. Nah yang kedua juga kita singkatkan. Seorang anak di suatu tempat melontarkan postingan melalui akun sosial medianya mengenai pembangunan infrastruktur di desanya, namun ada salah satu pihak yang merasa dirugikan atas postingan tersebut. Atau singkat. Iya, maksudnya gini, bisa nggak topik aja gitu, pelaporan atau beda ada di sisi mana maksudnya gitu ya. Justru kalau hanya itu kan berarti bakal ketahuan yang kontra itu lebih spesifik. oh gitu. Ya berarti coba 2 menit kasih mereka membaca dulu. Oke, boleh silakan dibaca ulang. Kita kasih waktu 1 menit buat membaca ulang. 1 menit aja cukup ya. Jadi kalau mungkin teman-teman yang masih kurang paham juga, saya ambil contoh spesifik aja nih ya. Misalkan saya nih, contoh nih saya lihat nih, oh di desa saya itu ada pembangunan infrastruktur, tapi nggak benar, tanpa terang. Contohnya itu contohnya saya. Contohnya kayak pembangunan jembatan nih. Jembatan itu udah dibangun, tapi kok setengah-setengah, nggak selesai. Terus akhirnya saya foto lah itu, saya upload ke sosial media dengan gagasan, dengan kata-kata saya pribadi, dengan gagasan dan dengan kata-kata saya pribadi. Saya upload fotonya, saya upload pendapat saya ke sosial media. Lalu tiba-tiba besoknya ada orang yang melaporin saya atas dasar UU ITE. UU ITE ini sebenarnya Pak, saya juga nggak tahu kenapa saya dilaporin. Loh, kan saya cuma ngupload ini doang. Kenapa saya dilaporin? Dan pihak pro-nya adalah dia ngedukung bahwa si orang ini ngelaporin saya atas dasar UU ITE, entah mungkin kata-kata saya yang kurang pantas atau entah cara saya menyampaikan pendapat saya yang kurang pantas, sehingga malah menggiring opini buruk mengenai pembangunan di desa tersebut, pembangunan jembatan di desa tersebut. Jadi kurang lebih garis besar gambarannya seperti itu. Oke, paham ya? Bisa dipahami ya maksud dari topik ini ya. Oke, tadi sudah saya kasih sentilan sedikit nih buat bagian pro. Mungkin orang itu melaporin saya karena kata-kata saya kurang pantas dan kata-kata saya menggiring opini buruk. Pihak kontra nggak setuju saya dilaporin karena saya hanya menyampaikan kritik dan saran. Seperti itu gambarannya. Oke, kita mulai lagi perdebatan antara paslon ya. Oke, sudah siap teman-teman? Sekali lagi saya mohon sekali agar tidak sibuk sendiri. Itu lagi. Ya. Oke, jangan asik diskusi sendiri. Di depan kita sedang asik berdiskusi. Dan mungkin di sini teman-teman bisa sedikit menyelipkan pemikiran bahwa ketika kalian ada di depan, kalian tidak mungkin bisa seperti mereka. Jadi ambil sisi
positif, kata-kata positif yang mungkin bisa menambah motivasi atau menambah kosakata komunikasi kalian. Jadi tolong sekali jangan sibuk sendiri. Oke, kita mulai lagi dari sisi kontra. 2 menit dimulai dari sekarang. Ya, saya tidak setuju jika anak itu dilaporkan. Karena apa? Karena infrastruktur pembangunan itu bersifat umum, yaitu bebas siapa saja bisa mengomentari. Karena apa? Mungkin saja pembangunan jembatan di suatu desa ada yang tidak benar, terus rakyatnya itu berkomentar, terus membagikannya di sosial media. Biar apa? Biar semua rakyat desa itu tuh tahu gitu. Ternyata yang membangun itu tuh main ngelaporin aja, sementara emang dikomentarin atau enggak kan emang wajar karena ada suatu kesalahan kan dari pihak yang membangun infrastruktur tersebut. Oke, Sudah dapat? Oke, selamat. Seharusnya kita semua itu mendukung karena apa? Infrastruktur ini kan untuk fasilitas kita juga kan, ya kan? Kita yang akan menggunakannya juga gitu. Untuk infrastruktur yang pembangunannya seperti itu, ya kita sebagai warga negara yang menikmati atau yang akan istilahnya menggunakan infrastruktur tersebut, ya kita wajar berkomentar, memberikan kritik gitu loh. Terus untuk masalah undang-undang ITE itu yang dilaporkan atas nama karena bahasa yang disampaikan kurang benar gitu kan. Ya kita sebenarnya wajar gitu loh. Kita memberikan kritikan gitu loh. Kita memberikan kritikan bahwasanya kita itu bentuk implementasi kekecewaan kita. Wah, ini gimana sih? Misalnya kan, ini gimana sih kok bangunannya kayak gini gitu loh. Terus saya benar-benar kecewa gitu kan. Dasar apa gitu misalkan. Itu wajar karena memang benar-benar emosionalnya meningkat pada saat itu. Jadi kayaknya perlu dikaji lagi untuk undang-undang ITE dan untuk si pelapor ini ya. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Sekarang kita lempar ke pihak kontra. Kenapa Anda mendukung si pelapor tersebut? Mungkin ya, kalau mendukung karena ya kita mendukung karena nanti gagasan dia ya istilahnya. Gue ingin tahu istilahnya saya ibaratnya masih tahu gitu bahwa saya di sini dapat pembangunan gitu. Mungkin seperti itu ya. Ya mendukungnya seperti itu ya. Biar apa? Biar kita sama-sama tahu di sini ada pembangunan. Siapa tahu lain sebagainya ya. Mungkin itu sih. Iya, sudah. Ya, sudah. Maaf, tadi tapi itu adalah gagasan pihak kontra, bukan gagasan pihak pro. Iya, maksudnya gini nih. Kamu itu pro terhadap si pelapor. Ini kan pendukung, misalnya ya pendukung karena emang Anak itu dilaporin. Kamu kenapa mendukung anak itu buat dilaporin buat dikenain UU ITE? Kamu mendukung itu? iya. Iya. Ibaratnya anak ini kan yang mengupload ibaratnya ya. Ya. Ya nggak masalah ya. Kalau kamu bilang nggak masalah, itu kontra. Kamu mendukung si lapor. Kamu misalkan Iya iya. buzzer desanya laporin. Nah, Kamu mendukung, oh iya emang anak itu emang harus dilaporin. Kenapa kayak gini. ya mungkin tadi salah satunya ya kenapa anak itu harus dilaporin ya ibaratnya. Mungkin tadi salah satunya sebutin oleh Kak Ista ya. Mengganggu atau merusak istilahnya mengganggu ya atau komentar mengganggu atau postingan yang tidak baik ya. Mungkin tadi salah satunya. Yang kedua ya mendukung anak itu dilaporkan karena istilahnya ya cuman mengupload istilahnya ya apa sih salahnya sih buat diupload mungkin itu sih saya coba. Oke, apa-apa. Oke, sudah. Sepertinya kalau dari pihak pro dan kontra sudah jelas dan sudah tidak ada kata-kata lain lagi yang perlu disampaikan. Mengapa si kontra ini tidak mendukung anak ini untuk dilaporkan dan kenapa dia mendukung orang melaporkan si anaknya? Mungkin sebelum kita sudahi, kita dengarkan tanggapan dari Bapak Ibu dosen tersebut. Dari Bapak Ibu dosen terlebih dahulu mengenai bagaimana pro dan kontra ini berdiri atas dasar gagasannya masing-masing. Dari Bapak Ibu dosen. Oke.
Ya, sebagai apa nih Pak? Mengenai pendapat mereka masing-masing. Menjadi pro dan kontra. Sampai pendapat ya. Iya. Memang kalau misalkan posisi soal tadi posting sosmed dan lain perlu dilihat ada di sisi mananya. Yang pertama, apakah bahasanya itu menyinggung? Yang kedua, apakah sisi infrastruktur itu memang tidak layak? Gitu. Kalau misalkan dari sisi infrastruktur tidak layak, terus orang lain posting, terus isinya hanya biasa saja, masa itu tidak masalah. Ya, itu kalau misalnya dari sisi saya sebagai si kontra tadi ya, betul kan? Tapi kalau misalnya si pro bisa juga dilihat dari konteks isinya. Apakah isi konteks yang ditulis biasa caption? Biasa masalahnya itu captionnya itu yang jadi undang-undang budaya itu. Apakah captionnya itu kata-katanya tidak bagus gitu kan? Atau menjelek-jelekan wanita ya itu bisa jadi dijerat undang-undang budaya itu gitu. Terima kasih. Oke, itu tadi masukan dari Pak Muklis ya. Bagaimana cara menjadi pandangan kontra dan menjadi pandangan dari pro. Oke, masukan itu hanya masukan saja. Oke, baik, sekarang dari teman-teman mahasiswa mungkin ada yang ingin menambahkan atau oke. Ini ada satu terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Belajar. Saya mendukung pihak kontra. Saya daripada jelasin saya mending cerita aja lah. Pakai mic. Saya lagi naik motor nih, enak banget nih. Jalannya rusak. Ini pemerintahnya nggak bener nih. Nanti jalannya belum benar. Ya udah, saya ambil HP, foto, kirim. Udah banyak yang komen. Nah, dari sisi pemerintah, aduh, kok ini soal jalan ini kok disebar? Ini merusak nama baik saya nih, pencemaran nama baik. Kita saya mau ditaruh di mana kalau gini? Oke, terima kasih Abdul. Siapa namanya tadi? Abdul Hazan. Oke, Hazan. Oh, Hazan. Oke, Hazan. Dari Abdul Hazan. Itu sedikit dia mungkin memperjelas dari posisi pro dan kontranya ya. Oke, itu dari kita sebagai penutup dari debat kandidat ini. Oke. Baik, teman-teman semua, alhamdulillah ketiga sesi debat ini sudah selesai kita laksanakan meskipun tadi agak sedikit terpotong-potong, cuma tetap tidak menghilangkan suasana perdebatan antara paslon dan kita semua. Oke, saya ucapkan terima kasih banyak kepada paslon 1 dan paslon 2 atas antusiasnya dan atas semangatnya dan atas gagasan-gagasan luar biasanya. Dan sampai sini debat kandidat kita tutup. Saya Istara Manisa, mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kekurangan dalam memoderatori kegiatan debat kandidat ini. Dan kepada paslon 1 dan paslon 2 boleh dipersilakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Jadi saya terima kasih. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada MC acara kita. Terima kasih banyak, luar biasa banget hari ini. Kita langsung kita semuanya. Iya, teman-teman, itulah mahasiswa. Ya, mahasiswa itu harus pintar berkritis, pintar berkomentar, dan tapi tetap memperhatikan tata etikanya, attitude-nya dan segala macamnya gitu ya. Hidup mahasiswa itu hidup mahasiswa. Jadi buat mungkin di sini kebanyakan ya Bapak Ibu, mohon maaf di sini kebanyakan teman-teman semester 1 mungkin yang baru
Jadi di sini pun juga teman-teman bukan soal menang atau kalahnya, bukan soal siapa paling pintar-pintar berargumen, tapi tentang dari pemikiran, dari pembicaraan teman-teman semua itu kita bisa melihat dan menilai seperti apa sih teman-teman. Makanya diadakanlah debat pilpres ini. Debat pilpres belum ya? Oke, terima kasih banyak untuk teman-teman semua. Tapi sebelum kita mengakhiri acara ini, mari kita doa bersama. Semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan. Kepada Ustaz Fajri kami mohon untuk memimpin doa. Sebelum kita berdoa, kita istighfar ya. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa tughatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratina wa najatan minna wa 'afwa al-hisab. ربنا افتح علينا الصبر وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم سهل أمورنا، اللهم سهل أمور معهدنا دار القرآن. Allahumma sahih umur jami'atina sedemikian antar bangsa wa idahu wa mahakarya wa jami' syu'uni tahta dari Quran ya Rahman Rahimin. Allahumma sahih umur talamidina wa masyayikhina wa asatidatina wa muallimina ya Rahman Rahimin. Allahumma shfi mardana, Allahumma shfi mardal muslimin wal muslimat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih banyak untuk Bapak Ibu, Ibu Sumarati, Bu Nurjana Dewi, Ustaz Fajri, dan Pak Muklis selaku kawan kita ini. Terima kasih banyak untuk Bapak Ibu yang sudah hadir dan Pak Sugianto juga dan seluruh teman-teman hadir yang sudah hadir pada saat ini. Kami dari panitia memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Dan kami ingatkan lagi sekali lagi, kita akan ada pemilihan calon presma dan wapresma di tanggal 1 November. Jadi teman-teman diharapkan kesediaannya untuk memberikan suara kepada teman-teman yang kalian dukung. Untuk prosesnya sendiri melalui e-learning. Jadi sama seperti pembelajaran, kalian harus enroll terlebih dahulu, lalu kalian memilih pasangan yang ingin kalian pilih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.